Shalom, shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kita bisa berjumpa lagi meskipun kita berjumpa melalui tayangan video ini, dan kami bersyukur kita dipertemukan lagi saudara-saudara bersama dengan kami dari Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya saya mau mengajak kembali kita untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Kita mau semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, karena ini waktu-waktunya saudara, ini sudah akhir zaman. Kita penting, kita harus lebih banyak, lebih mementingkan lagi hubungan kita bersama dengan Tuhan. Yuk, ambil Alkitab saudara. Ya, siapkan Alkitab saudara. Seperti biasa, saya akan mengajak kita membahas satu hal yang sangat-sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Buka dari kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya hanya mengambil atau membacakan ayat-ayat yang pentingnya, yang sangat-sangat menjadi berkat bagi kita semuanya. Saudara, begini, topik kita atau tema kita pada kesempatan kali ini bicara tentang rugi atau untung. Atau dibalik ya, untung atau rugi, saudara. Nah, pada dasarnya kita semua manusia pengennya untung dong, betul kan? Pasti saudara ketika mendengar arahan ataupun mendengar penjelasan seperti ini, oh iya, saya maunya untung, saya maunya kerja yang dapat yang kerjanya baik, yang gajinya besar, atau saya mau hidup saya selalu dapat beruntung, dapat ditolong orang, dikasihani orang, dibelain orang. Kalau saya dapat masalah, saya pengennya cepat selesai, cepat dengan beres semuanya dengan baik. Nah, itu semuanya untung saudara, ya kan, betul kan? Tidak ada orang yang mau rugi kalau sebatas orang normal, betul ya saudara. Nah, mari kita mau belajar pada kesempatan kali ini bicara tentang untung atau rugi, saudara. Ya, kalau menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata untung itu berarti artinya kita memiliki keuntungan, sesuatu yang tidak rugi gitu ya, memperoleh laba, memperoleh penghasilan, memperoleh nasib yang baik, sesuatu keadaan yang telah digariskan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Keadaan yang baik, ya kita memperoleh laba, kita memperoleh manfaat atau faedah, itu semuanya definisi atau arti dari kata untung. Sebaliknya kalau kata rugi, pasti juga saudara sudah tahu ya kan, kalau menurut kamus itu adalah rugi itu artinya kita berusaha tapi tidak mendapatkan hasil, nah itu namanya rugi ya, atau tidak memperoleh sesuatu yang kita harapkan, itu rugi. Tidak mendapat sesuatu yang berfaedah, itu juga rugi. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, saya percaya kita semuanya sudah paham ya. Untung dengan rugi. Kenapa, saudara? Karena memang ini hal yang paling lumrah, ini hal yang paling umum di dalam kehidupan setiap orang. Sekali lagi, semua orang normal, semua orang waras, semua orang yang berkeyakinan atau yang baik pasti punya filosofi hidupnya pengen untung. Nah, apakah demikian saudara? Mari kita melihat begini saudara. Ya. Paulus berkata demikian saudara. Ya. Paulus berkata bahwa tetapi apa yang dahulu merupakan ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara, dulu Paulus merasa hidupnya untung. Kita sama-sama tahu siapakah itu Paulus. Paulus itu latar belakangnya adalah Saulus. Ya. Saulus itu dia dahulunya seorang majelis. Ya, dia seorang majelis. Ya, dia punya perilaku, disiplin dalam hal keagamaan, pekerjaannya juga baik dan sebagainya, saudara. Nah, itu dahulu dia anggap untung, tetapi sekarang dia anggap rugi. Saudara. Dengan kata lain, semuanya rugi. Iya, bahkan Paulus bilang begini, malahan di ayat ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Nah, dia semuanya dianggap rugi, saudara. Yang menjadi persoalan, mengapa rugi, saudara? Iya kan? Mengapa rugi, kata Paulus? Nah, artinya begini, saudara, bahwa
Di dalam segala kehidupan kita, saudara, mari kita sama-sama mengintrospeksi atau melihat apakah betul untung atau rugi. Contohnya dalam hal pekerjaan. Iya. Banyak orang berfilosofi atau berpendapat atau berpikir, berkeyakinan bahwa kalau saya di tempat pekerjaan yang bagus, hasilnya bagus, itu untung dong, saya nggak akan rugi. Kalau saya bekerjanya buruk, posisinya buruk, gajinya tidak baik, nah itu rugi. Tidak juga demikian sebetulnya. Ya, bukan berarti yang tadi pemikiran yang pertama untung, kalau pemikiran kedua itu rugi. Tidak juga, saudara, bukan itu. Ya, kalau menurut kata Paulus tadi katakan, dan segala sesuatu anggap rugi, artinya segala sesuatu itu rugi. Baik kita pekerjaan kita bagus atau pekerjaan kita yang buruk, gaji kita yang tinggi atau gaji kita yang rendah, tetap rugi kata Paulus. Contoh lainnya di dalam kehidupan ini, saudara. Ketika kita menjadi seorang yang terkenal, ketika kita menjadi seorang yang ngetrend, viral, saudara-saudara. Wah, kita jadi selebritis, kita jadi public figure, kita jadi terkenal, kita punya ketenaran, kita punya power. Itu kita anggap merupakan satu keuntungan. Sebaliknya orang-orang yang biasa-biasa saja tidak terkenal, ya jadi hanya orang biasa, tidak punya pangkat, tidak punya apa-apa, itu orang yang rugi. Saudara nggak begitu juga. Nah, ini yang menjadi persoalan di dalam kehidupan kita, karena kita seringkali memakai cara pandang dunia atau memakai cara melihatnya dengan prinsip kacamata yang salah. Saudara, Paulus bilang, firman Tuhan bilang melalui hambanya Paulus, segala sesuatu kuanggap rugi. Artinya, tidak kaya, tidak miskin, rugi. Dapat pekerjaan baik, dapat pekerjaan buruk, rugi. Ya, jadi orang terkenal, tidak jadi orang terkenal, rugi. Ya, punya mobil mewah, punya rumah mewah, dan tidak punya rumah juga, itu rugi, saudara. Ya, karena tadi kan dikatakan begini di ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8 jelas dikatakan bahwa malahan segala sesuatu. Ya, firman Tuhan bilang segala sesuatu rugi. Segala sesuatu rugi, tidak ada yang bisa kita anggap untung di dalam kehidupan ini. Seringkali kan kita begini, saudara. Waktu kita melihat ada orang keren, ada artis, ada selebritis yang ngetop. Wah, si A, si B. Enak ya hidupnya, beruntung ya. Enak ya hidupnya, mantap ya. Aduh, saya begini. Loh, salah. Tidak, saudara. Sekali lagi, bukan yang kaya untung, yang miskin rugi. Bukan yang keren untung, yang tidak keren rugi. Yang berhasil untung, yang tidak berhasil rugi. Bukan itu. Segala sesuatu rugi. Apa yang dimaksud segala sesuatu rugi? Segala sesuatu rugi, saudara. Sebetulnya di dalam hidup ini kita rugi. Kalau segala sesuatu rugi, lalu apa yang untung, saudara? Yang untung adalah, Paulus bilang begini di ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, singkatnya adalah, pembelajaran kita hari ini belajar tentang bahwa apa yang untung itu? Yang untung itu kalau kita mengenal Tuhan. Setuju? Amin, saudara. Itulah amazing life. Amazing life. Waktu hidup kita kenal Tuhan. Sekeren-kerennya kita, seterkenal-terkenalnya kita, sekaya-kayanya kita, sehebat-hebatnya kita, sepopuler-populernya kita, setinggi-tingginya pangkat kita, dan sebagainya. Itu bukan untung kalau kita sama sekali nggak kenal Tuhan. Apalagi kita tidak dikenal Tuhan, itu lebih berbahaya. Di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 jelas di sana. Pada hari-hari terakhir akan ada banyak orang bilang, Tuhan, bukankah aku sudah melayani Tuhan? Bukankah aku sudah berbuat baik? Bukankah aku sudah berbuat amal? Kata Tuhan, no. Siapa engkau? Nyala engkau dari hadapan. Tuhan tidak kenal, aku tidak mengenal engkau. Saudara, yang untung adalah waktu kita mengenal Tuhan. Hidup kita mau sederhana, hidup kita mau tidak punya harta, atau sebaliknya, apalagi waktu Tuhan kasih kita berkat, kita jadi orang kaya, jadi orang terkenal, tapi kitanya kenal Tuhan dan Tuhan kenal kita. Wah, itu yang mantap, itu amazing life. Kita kembali lagi di ayat yang ke-8. Filipi 3 ayat yang ke-8 tadi.
Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Artinya segala sesuatu yang ada di dalam hidup ini itu rugi. Dan hal yang rugi itu sama dengan sampah, kata firman Tuhan. Sampah. Nah, apakah definisi sampah? Apakah pengertian sampah? Pasti saudara dengan saya sudah jelas. Sampah itu artinya sesuatu yang tidak berguna, sesuatu hal yang kotor, barang yang tidak kotor, barang sisa, barang yang tidak berfaedah, barang yang memang harus dibuang, tidak ada manfaatnya, tidak bisa digunakan lagi, itulah sampah. Segala sesuatu adalah rugi dan segala sesuatu adalah sama dengan sampah, saudara. Ya, Matius 16 ayat 26, saudara, begini firman Tuhan. Apa gunanya seseorang memperoleh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan bilang, apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia? Apa gunanya engkau keren? Apa gunanya engkau tenar? Apa gunanya engkau berpangkat? Apa gunanya engkau kaya? Tetapi jiwamu tidak masuk surga, tetapi jiwamu tidak selamat. Saudara, sia-sia, rugi, sampah. Setuju? Amin. Saudara, kali ini saya mau mengajak kita sungguh-sungguh mengerti akan konsep filosofi kehidupan ini di mata Tuhan, di kacamata Tuhan. Di hadapan Tuhan, saudara. Bukan berarti kalau kita jadi orang kaya, orang terkenal, lalu kita jadi artis, jadi hebat, itu kita untung. No, bukan. Sekali lagi, saudara, untung semuanya itu rugi yang ada dalam kehidupan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan. Apa yang untung? Yaitu mengenal Tuhan. Kenapa mengenal Tuhan untung? Sebab Tuhan yang punya segala-galanya. Waktu kita kenal Tuhan, kita dekat sama Tuhan, Tuhan punya seluruh isi dunia ini. Tuhan yang punya seluruh lapangan pekerjaan. Tuhan yang punya seluruh kekayaan. Tuhan yang punya seluruhnya hal-hal di dalam kehidupan. Mari kita melihat di dalam Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 dari ayat yang ke-16. Lukas 12 ayat yang ke-16 dan berikutnya. Saudara-saudara bisa lihat di Alkitab saudara. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang aku akan perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Karena itu, tenanglah, bersenang-senanglah, dan seterusnya. Tetapi firman Allah berkata kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan itu, untuk siapakah itu nanti? Sesuatu yang dikasih Tuhan. Jadi jelas, saudara. Firman Tuhan sangat jelas berkata. Jadi segala sesuatu dalam kehidupan ini adalah rugi. Apa yang menguntungkan yaitu kalau kita mengenal Tuhan. Mari saudara kita semakin sungguh-sungguh lagi kita mau mengejar mengenal Tuhan saudara. Sekali lagi saudara ya. Sediakan waktu saudara, atur waktu kita, kelola hidup kita, waktu-waktu kita, kegiatan-kegiatan kita harus banyak diisi dengan bagaimana kita bisa mengenal Tuhan saudara. Ya, kalau kita baca di ayat berikutnya. Filipi 3 di ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara, jadi Paulus berkata bahwa dia mau mengenal Tuhan. Dia mau mengejar Tuhan. Ya, di ayat yang ke-12. Bukan seolah-olah aku telah memperolehnya, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Saudara, ada kata mengejarnya. Saudara. Sekali lagi,
Jadi kesimpulannya saya mau katakan saudara-saudara, jangan kita merasa cukup atau merasa puas bahwa kita ibadah di hari Minggu sekali dalam seminggu. Atau bahkan juga ibadah hanya di hari-hari raya, misalnya hari raya Paskah, hari raya Natal. Saudara-saudara, itu mah sangat rugi. Ya, saudara, mari kita semakin mengejar untuk mengenal dia. Mengenal dia lebih lagi, lebih sungguh lagi, lebih dekat lagi, lebih intim lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, saudara. Dan waktu kita mengenal dia, kita sama-sama tahu bahwa dialah Tuhan Yesus, pencipta seluruh kehidupan ini. Dia yang empunya seluruh kehidupan ini. Waktu kita mengenal Tuhan, waktu kita dekat dengan Tuhan, waktu kita berjalan dengan Tuhan, hidup kita akan untung, dijamin, lahir batin, hari ini, besok, sampai selama-lamanya dalam kekekalan. Setuju? Saudara. Bila mana saudara-saudara selama ini ada yang kita masih kurang dekat sungguh-sungguh dengan Tuhan, bahkan saudara belum pernah mengalami yang namanya lahir baru. Lahir baru itu apa? Artinya bertobat sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus di dalam hati, dan kita mau hidup mengikuti. Buka hati saudara kalau memang saudara sungguh-sungguh mau lahir baru pada saat. Mari kita aminkan firman-Nya pada kesempatan kali ini, saudara. Saya mau mengajak kita berdoa. Bila mana saudara sekali lagi seperti tadi, saudara ingin berdoa sungguh-sungguh, lahir baru, kita mau sungguh-sungguh mengenal dia, buka hati saudara, arahkan hatinya, kita datang kepada Tuhan. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Bapa, kami mengerti bahwa kami akan mengalami kerugian, bahwa segala sesuatu dalam hidup ini rugi kalau kami tidak hidup bersama dengan Tuhan, kalau kami tidak mengenal Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan Yesus, pemilik yang empunya dan yang berkuasa di dalam kehidupan ini. Sebaliknya, kami akan menjadi orang yang beruntung jikalau kami kenal dan dekat dengan Engkau Tuhan. Bapa, bila mana ada saudara yang membuka pintu hatinya dan mau mengundang Engkau Kristus masuk ke dalam hatinya, mengalami dilahirkan baru dalam nama Tuhan Yesus, Bapa jamah dalam nama Tuhan Yesus Kau berkati. Bapa berkati seluruh pemirsa, para penonton dimanapun, Tuhan jamah apabila yang mendapat ada pergumulannya, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhir kata saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita.